Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu yang terhormat Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan, yang akan membawakan materi dengan judul Pelayanan Bedah Saraf Berorientasi Patient Safety. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Hadian Indarto Susilo, spesialis bedah saraf konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Hadian menempuh pendidikan dokter dan dokter spesialis bedah saraf di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis bedah saraf konsultan bidang neuroonkologi, Kolegium Bedah Saraf Indonesia, dan program doktoral di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau merupakan anggota eksekutif editor media bedah saraf di Official Journal of Indonesian Neurosurgery Society tahun 2005 sampai dengan sekarang, dan merupakan anggota Neurotrauma Center Development Team Sutomo General Hospital Surabaya tahun 2006 sampai dengan sekarang, dan merupakan staf dosen medis pada fungsional departemen atau SMF bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Sutomo tahun 2009 sampai dengan sekarang. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Dr. Siva. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi keynote lecture yang akan dibawakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan. Izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau lulus dokter tahun 1989 dari FK UNER Surabaya dan lulus dari spesialis bedah saraf dari FK UNER Surabaya tahun 2000 dan lulus program doktor pada program pasca sarjana UNER tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya sejak tahun 2018 dan merupakan Ketua Umum Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia periode 2021-2025. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan presentasi tentang penanganan bedah saraf berorientasi pada pasien safety. Monggo Dr. Joni, 20 menit waktu untuk presentasi dan nanti kita 10 menit ada waktu untuk diskusi dengan panelis Prof. Andi Asadul, Islam, dan Dr. Setiawidi. Monggo Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar bagus ya? Terdengar jelas Dok. Ya, terima kasih kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan kepada kita Perpepsi Pusat untuk menyampaikan tentang bagaimana pelayanan bedah saraf yang berorientasi pada patient safety. Izinkan saya menyampaikan slide. Jadi slide ini kami buat berdasarkan beberapa literatur dan beberapa pengalaman kami yang berorientasi kepada pemberian pelayanan yang baik, khususnya pelayanan bedah saraf. Slide. Jadi menurut WHO, apa itu patient safety? Ini definisinya dan implementasinya. Patient safety is discipline that emphasize safety in healthcare. Jadi dalam memberikan layanan, tujuan utama adalah patient safety. Apa saja di dalam pelayanan itu yang berorientasi pada keselamatan adalah dalam hal prevention, reduction, reporting, and analysis of error. Jadi prevention, reduction, reporting, and analysis of error. Kita tidak bisa menghindari error itu 100%. Tapi bagaimana kita melakukan prevensi, menurunkan, dan melaporkan serta menganalisis error. Ya. Di samping error yang harus dilaporkan juga beberapa dari unnecessary harm atau yang disebut dengan KTD, ya, yang di bawah itu. Ya. Unnecessary harm maupun error kadang-kadang menjadikan suatu adverse patient events. Ya. Adverse event itu ada macam-macam, mulai dari hampir cedera, tidak cedera, kemudian pasien mengalami cedera, mulai KTD ringan, sedang, berat, dan lain-lain. Jadi penekanannya adalah pada prevention, reduction, reporting, dan analysis dari error, unnecessary harm. Dua hal ini, saya kira kawan-kawan dari seluruh bedah saraf di Indonesia, para guru besar, para senior-senior yang hadir, dan kawan-kawan ID Lombok
dokter-dokter baik senior maupun junior ini harus memahami, dan saya yakin sudah paham. Saya hanya menyampaikan saja supaya kita bisa sama-sama lebih paham. Slide. Nah, inilah kira-kira komponen-komponen untuk kita bisa mencapai patient safety dan mempertahankan kualitas layanan kita. Apa saja? Macam-macam ya. Ini kami ambil dari WHO, profesionalisasi dari kita, bahwa kita memang mampu melaksanakan sesuai standar, sesuai kalau sekarang standar itu apa ya? Clinical guideline ya. Clinical skill, mengerti saja, tahu saja tentang pedoman praktek klinisnya, tentang ilmunya. Kalau kita orang bedah, apalagi bedah saraf, kalau kita lack of skill, jangan berbahaya ya. Nah, yang penting juga relating to patients, ya, berhubungan dengan kondisi pasien, karena tidak ada satu pasien itu yang sama persis. Kita harus paham pasien as a human being, respon pasien terhadap kita, terhadap pengobatan, terhadap treatment kita itu beda-beda. Penting juga diingatkan adanya komunikasi dan interpersonal skill. Dengarkan voice and choice dari pasien dan keluarganya. Ini penting sekali, bagaimana kita berkomunikasi agar pasien dan kita sama-sama to prevent adverse event ya. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan teamwork. Kolaborasi antara dokter dengan perawat, ya, dokter dengan tenaga kesehatan lain, dokter dengan manajemen rumah sakit. Itu sangat penting ya. Teamwork. Sekarang tidak usum lagi memberikan layanan itu sendirian ya. Jadi teamwork itu sangat penting. Yang ketiga adalah manajemen. Ini termasuk di dalamnya manajemen tentang pembiayaan. Pembiayaan ini penting sekali karena kalau di beberapa luar negeri jangan sampai pembiayaan itu mempengaruhi mutu layanan. Di Indonesia kita bisa melihat bahwa pembiayaan yang diatur oleh pemerintah melalui INASIPIJIS masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Dari sisi profesi mungkin ini stressing kita ya. Kemudian scholarship-nya ini tentu penambahan pengetahuan kita, skill kita, penambahan tentang kemampuan kita di dalam clinical skills itu penting, di dalam communication dengan pasien dan keluarganya penting. Juga kolaborasi antar tim ini juga terus-menerus harus ditingkatkan. Slide. Nah, para senior, para guru besar dan kawan-kawan sekalian, saya mengambil slide ini, mengkompilasi slide ini dari beberapa sumber, terutama dari bukunya Evan dan tulisannya Prof. Tabrani tahun 2014. Hari-hari ini di Indonesia saja, pergeseran dari pelayanan pasien itu sudah terasa betul. Ya. Komersialisasi dari pelayanan itu nampak betul, terasa betul ya. Bagaimana kita lebih dominan diatur oleh provider pemberi pembayar. Ya. Sistem layanan kita diatur oleh mereka. Ya, beberapa hal boleh tidak bolehnya seorang dokter atau rumah sakit melakukan layanan sangat diatur atau sangat dipengaruhi oleh payer. Ini komersialisasi. Nah, komersialisasi itu berarti bisnis. Bisnis itu berarti rugi laba. Inti dari pelayanan adalah kita ada 3 hal, yaitu bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, bagaimana meningkatkan relationship dan empati kita, agar patient safety bisa tercapai. Untuk itu maka kita harus bekerja sebagai partner dengan pasien. Dengan komersialisasi apakah kita bisa mempertahankan 3 itu? Ini pertanyaan besar ya. Patient center care. Patient center care atau patient safety care. Itu kalau bisa kita terjemahkan menurut hemat saya sesuai dengan akreditasi rumah sakit, yaitu bagaimana kita menjaga accessibility, safety dan quality dari layanan. Hal ini penting ya, karena sistem komersialisasi yang ada sekarang itu berbahaya. Beberapa ahli ekonomi kesehatan mengatakan bahwa mengapa itu berbahaya? Karena ciri utama dari layanan kesehatan itu adalah uncertainty-nya itu sangat tinggi, ketidakpastiannya itu tinggi. Siapa bisa menjamin seorang dengan menderita meningioma konveksitas yang secara knowledge
secara skill gampang, tapi setelah dioperasi pasti sembuh? Tidak ada satupun yang berani menjamin. Uncertainty, respon tubuh terhadap obat, satu dengan pasien juga beda-beda. Kemudian asymmetric of information. Jadi antara pasien dengan kita, dengan dokter, dengan rumah sakit, itu beda. Beda persepsinya tentang sakit dia. Kadang-kadang juga beda harapannya. Makanya communication itu penting antara pasien, keluarga, dengan dokter, dan rumah sakit. Kemudian externality, ini tak bisa dipungkiri. Externality itu biasanya banyak faktor-faktor dari luar hubungan dokter pasien itu yang mempengaruhi. Contoh saja obat, alat-alat kesehatan, komersialisasi rumah sakit. Jadi semuanya itu mempengaruhi. Bagaimana pasien itu diberikan layanan, tetapi kalau di belakang layanan itu adalah logiraba, kontraktual, itu sangat tidak sesuai dengan esensi daripada pelayanan terhadap pasien. Kita tahu Bapak kedokteran itu Hippocrates mengatakan bahwa dokter itu suatu profesi yang mulia. Suatu profesi yang mulia, hanya orang-orang yang berhati mulia yang boleh menjadi dokter. Semua orang bisa menjadi dokter, tapi tidak semuanya boleh. Nah, kalau dia sudah bicara tentang logilaba, tentang bisnis, guru kami, Profesor Yunus, masih ingat betul, beliau mengatakan, menjadi dokter baik, menjadi bisnismen baik, tapi kalau kedua-duanya dijalani, dokternya akan kalah, akan tidak baik. Nah ini kawan-kawan sekalian, kawan-kawan spesialis bedah saraf yang ada di Indonesia, khususnya mari kita introspeksi diri. Menurut hemat saya, yang terpenting dan yang paling ideal hubungan kita dengan pasien adalah partnership. Mengetengahkan tentang kompetensi, relationship, dan empati. Sehingga patient-centered care itu bisa kita pertahankan. Slide. Nah, apa tantangan-tantangan yang menghadang di depan kita di dalam memberikan layanan yang berorientasi pada pasien? Slide. Ini ada 4 tantangan yang mesti kita hadapi untuk di Indonesia. Ya. Borderless supply jelas. Ya. Semua negara menginginkan masuk ke Indonesia, bahkan Bapak Menteri Kesehatan pun juga sampaikan begitu. Semua orang pengen masuk ke Indonesia. Berbagai cara bagaimana supaya bisa masuk, termasuk kurangnya tenaga dokter menurut mereka. Tenaga dokter kurang, itu memang karena sarananya ya kurang. Bagaimana seorang ahli bedah saraf ditempatkan di sebuah kabupaten tapi tidak ada sarana. Oleh karena itulah salah satu program dari Perpepsi, mari kita melakukan mapping. Ya, mapping kompetensi, mapping keberadaan kawan-kawan kita, mapping sarana, sehingga nanti alasan yang dipakai oleh negara-negara tetangga kita untuk masuk ke Indonesia, ya bisa kita berikan alasan yang rasional. Mereka akan masuk orangnya, modalnya, dan lain-lain. Itu harus hati-hati kita. Tidak ada satu negara yang maju kesehatannya karena negara lain. Masalah yang kedua adalah inasipijis. Nah, inasipijis ini pembiayaan. Masih banyak pembiayaan khususnya yang pasien-pasien dengan kompleks, penyakit-penyakit kompleks, tindakan-tindakan kompleks di bidang bedah saraf yang harmonisasi negatif, artinya unit cost-nya jauh di atas paket yang ada. Ini tidak sehat. Memang disuruh gotong royong, tapi sebetulnya tidak demikian. Seharusnya setiap pasien, maka pembiayaannya sesuai dengan kondisi pasien. Kita jangan dikalahkan oleh insurans yang pengennya pasti. Tidak ada suatu kepastian yang 100% pada di dalam menangani orang sakit. Dan yang keempat adalah transformasi pelayanan kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan salah satunya tadi mulai dari sosial sampai bisnis, dan ini Kementerian Kesehatan programnya ada 6 tentang transformasi kesehatan. Coba sedikit saya sampaikan slide. Kami menukil ini slide-nya dari Bapak Menteri, dari Bapak Dirjen. Cuma kami dari bedah saraf sangat tertarik nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 ini transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini harus betul-betul dibuat pembiayaan itu serasional mungkin supaya semuanya jadi sehat. Pemberi layanan menjadi sehat, rumah sakit menjadi sehat, masyarakatnya menjadi sehat. Jadi tidak akan mungkin pelayanan berorientasi pada pasien itu hanya tujuannya menyehatkan pasien. Mana mungkin? Tiga-tiganya harus sehat.
Nah, ini tantangan yang luar biasa. Mulai tahun 2018 kami mewakili bedah saraf di P2JK merestrukturisasi tarif katanya, tapi saya dengar tahun 2022 ini malah P2JK-nya dibubarkan. Informasi yang berkembang nantinya akan ada kajian-kajian tarif ini dengan sistem yang lain. Moga-moga yang penting tarifnya rasional. Karena kalau sistem INACI-PICIS ini tetap dipaksakan, saya yakin sulit mengembangkan pelayanan-pelayanan dasar yang canggih dan sophisticated. Kemudian transformasi SDM kesehatan, nah, ini penting sekali. Yang terpenting di dalam suatu proses institusi adalah SDM. Bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana mengembangkan kompetensi bedah saraf ke depan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu program yang luar biasa. Saya yakin program itu tidak bisa hanya dijalankan oleh Kolegium. Semuanya harus berperan serta. Mulai dari universitas, mulai dari rumah sakit, mulai dari asosiasi, profesi yang diurus, beri tugas adalah Kolegium, kemudian mulai dari masyarakat, mulai dari para auditor, semuanya harus bekerja bersama-sama. Bagaimana kita membuat sistem pendidikan yang baik. Pada prinsipnya pendidikan spesialis itu adalah pendidikan maka orangnya, sarananya, dosennya, infrastrukturnya harus match betul. Tidak bisa kita hanya bicara masalah jumlah, tetapi kualitas di nomor 2 kan tidak bisa. Semuanya harus match betul. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, ini sekedar tentang pembiayaan. Sampai saat ini masih menggunakan INACI-PICIS. Padahal tarif INACI-PICIS itu sudah belum naik dari tahun 2014. Sementara unit cost karena inflasi pasti naik. Sedang beberapa layanan yang canggih itu unit cost-nya sejak awal kurang. Jadi makin lama makin kurang. Nah, itu harus kita suarakan ke Kementerian Kesehatan. Karena kalau tidak, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam memberikan layanan yang sophisticated, yang canggih itu ada pengorbanan dari providernya. Nah, ini penting diketahui, tidak bisa terus-menerus pengorbanan ini diteruskan berlarut-larut, maka harus ada pengkajian, kemudian segera dilakukan tindak lanjut. Ini slide dari Profesor Hezbollah Tabrani, nomor 3 itu suatu sindiran yang luar biasa. Hebatnya asosiasi tidak mampu mengubah sesuatu yang menurut saya tidak rasional ini. Nah, ini tugas kita semuanya, tugas para profesi ini untuk memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan agar segera menyesuaikan tarif ini serasional mungkin. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memberikan layanan tadi sebagian sudah kami sampaikan, tapi pada intinya ada 3. Bagaimana pasien dan familinya itu diajak ngomong dalam membuat decision making untuk memberikan layanan. Kemudian healthcare itu harus mengikuti regulasi, harus. Ya. Tidak bisa dia tidak mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Kemudian tim, healthcare team ini penting, ya, interdisciplinary team model atau team approach. Ini yang penting sekali. Tidak ada di dalam pembedahan itu karena ahli bedahnya hebat maka selalu sukses, tidak. Ya. Tidak ada ahli bedah yang bisa semuanya, tidak bisa. Seorang ahli bedah yang hebat, kalau perawatnya ndretek, ya ndretek, nggak bisa. Ya. Kalau ahli anestesinya ndretek sungguhan. Kalau kamar operasinya infected, ya terinfeksi pasiennya, nothing. Jadi Profesor Yasarki sampaikan, yang penting bukan the glory of your operation, yang penting adalah how to improve quality of life dari pasien. Maka healthcare team ini menjadi sangat penting. Slide. Saya ingin sedikit menyampaikan di dalam kesempatan ini ada 4 tugas dokter. Kalau ini kita kerjakan setiap kita ketemu pasien, maka insya Allah patient centered care akan bisa kita laksanakan dengan baik. Nomor 1 adalah assessment. Setiap pasien harus kita lakukan assessment. Assessment itu proses diagnostik mulai dari identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, dan lain-lain. Setelah assessment, maka kita harus membuat perencanaan, plan of care. Perencanaan ini penting sekali, dan ini harus kita ajarkan kepada anak didik kita, dan kita lakukan setiap hari. Kemudian bagaimana kita melaksanakan itu, clinical skill kita di dalam melakukan treatment.
Kalau kita memberikan obat-obat, maka farmakodinamik, farmakokinetik, evaluasi efek samping itu harus dikerjakan. Kalau kita melakukan operasi, maka plan of operation, kemudian bagaimana kita melakukan tindakan operasi, skill kita, pengalaman kita, kemudian outcome-nya bagaimana, itu harus menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir adalah monitoring. Saya berikan contoh, kita memberikan obat analgesik, maka harus dimonitor apakah skor nyerinya itu berkurang. Apakah pasien bisa menerima toleransi terhadap pemberian obat itu? Apakah tidak ada efek samping? Kalau ada, bagaimana efek sampingnya? Monitoring dan evaluasi ini harus dievaluasi terus, harus dijalankan terus pada setiap kita memberikan treatment kepada pasien. Jadi insya Allah kalau 4 ini terus sebagai cycle yang kita kerjakan, maka accessibility, safety, dan quality bisa kita jaminkan kepada pasien. Slide. Nah, yang terakhir barangkali ini penting buat kita semuanya, sebelum kita menginjak ke perfeksi, apa itu perfeksi, bahwa yang harus kita penuhi di dalam merawat pasien itu setidaknya ada 3 tadi saya sampaikan, medical need, kemudian emotional expectation dari pasien dan keluarganya, dan relationship. Nah, 3 hal inilah yang harus betul-betul kita penuhi di dalam kita memberikan layanan kepada pasien. Medical need berarti kita harus kompeten. Emotional expectation berarti kita harus mendengarkan pasien itu dan seakan-akan pasien itu adalah kita. Empati. Setiap dokter, setiap ahli bedah saraf harus meningkatkan rasa empati. Empati ini harus dididikkan kepada anak didik. Nah, relationship, friendly. Bagaimana kita bisa bekerja sama. Tadi ada communication skill pada pasien dan keluarganya. Ini untuk membina relationship yang baik dengan pasien dan keluarganya. Kalau 3 ini kita kerjakan, insya Allah value of care yang menuju pada patient centered care akan bisa tercapai. Dan ini harus diimplementasikan mulai dari seseorang ingin menjadi dokter, mulai dari Fakultas Kedokteran, kemudian dari PPDS, dan terus pada saat kita sudah menjadi SPBS, terus-menerus dilakukan implementasi dari value of care ini. Slide. Sedikit tentang bedah saraf, karena kami dipercaya oleh kawan-kawan untuk mengkoordinir ya kemana sih bedah saraf Indonesia, maka visi yang kita pilih adalah menuju bedah saraf yang sejahtera tahun 2024 dengan program. Slide. Ada 4 program utama, tentunya program ini mengacu pada masalah-masalah yang kami sebutkan di belakang tadi. Di dalam kita memenuhi kompetensi, maka clinical guideline itu harus penting. Clinical guideline saja tanpa tarif pembiayaan yang rasional is nothing. Jadi kita punya pedoman di dalam memberikan layanan untuk mencukupi kompetensi, tetapi kalau solarnya atau bensinnya itu tidak cukup, tidak akan bisa. Kemudian di dalam memenuhi kebutuhan pelayanan juga supaya akses kita itu mudah, maka kita harus ada database tentang bedah saraf dan kompetensinya. Di mana bedah saraf berada, kompetensinya apa, sarananya apa, bagaimana mengakses beliau-beliau ini. Saya kira ini penting bagi kita dan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, agar bedah saraf itu bisa memberikan layanan yang terbaik, bisa memenuhi kehendak pasien yaitu berupa kompetensi, relationship, kemudian emotional need, maka harus ada ya, etika, harus ada hukum, ada audit. Kita setiap saat harus bersedia untuk dilakukan audit apakah layanan kita sudah sesuai dengan standar, apakah sarana yang ada sudah sesuai, ya, apakah etika kita di dalam komunikasi, di dalam berkolaborasi dengan sesama dokter maksud saya, dengan dokter dengan perawat, dokter dengan pasien, dengan manajemen rumah sakit itu sudah sehat. Kita harus bisa memberikan waktu untuk dilakukan audit. Kemudian yang ke program keempat adalah dalam rangka menyiapkan menyiapkan SPBS yang betul-betul bisa memberikan kebutuhan pasien tadi, maka kurikulum berbasis kebutuhan itu penting. Pendidikan SPBS ya, ini juga penting. Pasti ini Kolegium Bedah Saraf sangat berperan di sini, tapi saya kira kolaborasi antara Kolegium,
berpersepsi, kemudian antar organisasi profesi diperlukan. Karena tidak bisa satu pekerjaan besar ini diselesaikan sendiri. Nah, seluruh kegiatan 4 besar ini dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya dengan metode plan, do, check, and action. Sehingga setiap saat kita bisa melakukan strategic improvement. Sehingga insya Allah misi kita bisa tercapai. Slide. Siapa yang melakukan ini semuanya sudah jelas, siapa, departemen apa, berbuat apa, sudah kita planningkan, dan terima kasih pada seluruh kawan-kawan SPPS Indonesia yang sudah sangat antusias di dalam menyelesaikan program kita bersama ini, sehingga nanti tagline ya, visi kita Bedah Saraf Sejahtera tahun 2024 itu bisa tercapai. Kalau providernya sejahtera, diharapkan yang dilayani juga sejahtera, kemudian negara juga pasti akan senang. Kalau yang memberikan layanan tidak sejahtera, bagaimana outcome-nya dari layanan? Tidak mungkin. Saya kira itu slide terakhir yang bisa kami sampaikan. Slide terakhir, slide. Bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik, yaitu layanan yang berfokus pada pasien, menjamin accessibility, safety, dan quality, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat generasi muda. Kita memang tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda, anak-anak didik kita, penerus kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tentunya masa depan spesialis bedah saraf dan masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.